Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang coro mikir atau coroni mikir. Nah, ada sebuah kata-kata mutiara bahwa pikiran itu adalah sebuah pelopor. Jadi pikiran ini memelopori tindakan-tindakan baik atau tindakan-tindakan buruk yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tergantung bagaimana pola pikir kita. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang tentang coro mikir dengan narasumber yang sudah tidak hadir pada malam ini, Kirianto Angendalis. Kirianto Sugeng Rawuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, seperti biasanya, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang tema kita pada malam ini, yaitu coro mikir, ada baiknya kita hening sejenak dalam satu tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh. Jin setan tatan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput. Geni atemahan tirta maling ado, tanono ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, kita awali bincang-bincang kita pada malam ini coro mikir. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, Kirianto, kita garis bawahi dulu mikir ini kira-kira apa sih sebenarnya mikir ini. Terus kok orang kok bisa mikir, apa setiap saat ini orang berpikir, bagaimana Kirianto? Kata-kata yang gampang, ya. Tapi pada waktu kita menelusuri lebih jauh menjadi menarik, ya. Tidak gampang tapi menarik. Jadi kalau kita berbicara mikir, itu kita harus berbicara dulu siapa manusia itu, ya. Sehingga kita akan tahu, oh mikir ini kita. Kalau kita lihat dalam perspektif budaya Jawa khususnya, manusia itu terdiri dari 5 kekuatan. Yang satu namanya hidup, urip, ya, yang menghidupi kita manusia ini. Tanpa itu kita tidak hidup. Dan ini datang dari haribaan Tuhan sendiri, ya. Bahkan urip ini adalah pancaran sifat kemuliaan Tuhan itu yang ditempelkan kepada manusia. Yang kedua tentang rasa. Nah, rasa ini sebenarnya rasa iku kekuatan yang manusia kang bisa ngresepi sasmita, agalan lembut. Artinya rasa itu yang bisa untuk merespon pemberitaan nyata maupun gaib. Ini nanti sebagai cikal bakalnya manusia berpikir. Setelah itu semua pemberitaan yang ditangkap oleh rasa masuk dalam hati. Mula atiku papan jembar dununging bener luput olo becik bejolan ciloko. Semua dimasukkan ke sana. Baik dimasukkan ke sana, buruk dimasukkan ke sana. Setelah itu manusia berusaha untuk mengurai. Ya, siapa yang mengurai? Yang mengurai itu adalah akal. Itu bahasa Sanskerta, bahasa Indonesianya akal itu apa ya? Budaya.
Ya, lewong Jawa budidaya. Ini adalah disinilah tampak manusia itu mikir, berpikir. Kalau begitu apa berpikir itu? Berpikir adalah proses untuk menangkap segala sesuatu baik di luar manusia yang nyata maupun yang gaib maupun yang ada di dalam diri manusia itu. Nah, proses ini akan diterjemahkan oleh manusia. Sesuatu yang bersifat hati, dalam hati, yang masih abstrak, ingin untuk diejawantahkan sehingga gampang diterima oleh orang. Ini berpikir. Jadi kalau kita berpikir sesuatu, pasti di belakang itu ada proses. Dan manusia kepingin untuk mengekspresikan pemberitaan yang bersifat abstrak untuk menjadi nyata. Proses berpikir akal manusia agar pengalaman-pengalaman yang dia respon tadi bisa diterima oleh manusia. Bahkan lebih jauh lagi bisa diwujudkan. Ini orang berpikir. Jadi sebenarnya kalau orang berpikir itu nggak ngawur sebenarnya. Ada proses panjang di sana. Hanya kecepatan otak manusia inilah yang menyebabkan seolah-olah dia tidak berpikir. Ya, dikira serampangan gitu. Kalau masuk pada ranah batiniah, ketika pikiran itu masuk ke dalam ranah batiniah, itu tentunya memerlukan konsentrasi, memerlukan fokus yang tinggi, Girianto. Nah, padahal pikiran ini dinamis. Kadang orang ini setiap detik, setiap menit ada perubahan berpikir. Ini bagaimana cara untuk menentukan kesadaran berpikir supaya tidak gelambiar itu tadi, tidak asal cepat gitu. Iya. Dalam ranah budaya Jawa itu ada istilah rasa iku minangka saring sarine sasmita. Agar pikiran kita tuh cerdas dan gampang diterima oleh orang banyak. Cerdas, gampang diterima orang banyak. Artinya ada manfaatnya. Maka di dalam berpikir itu kan fungsinya akal. Maka yang perlu untuk dibenahi itu tentang rasanya. Rasanya dulu. Iya. Sehingga rasa tadi bisa menjadi lantip. Ya, bisa menjadi tajam. Bisa memisahkan mana benar mana salah. Mana yang akan membawa kemuliaan, mana yang akan membawa kecelakaan, kesengsaraan. Di sini. Ya. Sehingga dari sini fungsi akal tadi menjadi gampang. Seolah-olah orang itu tidak berpikir, seolah-olah begitu ya. Tiba-tiba keluar begitu saja. Loh, kok indah ya? Kok apik ya? Seakan-akan tidak berpikir. Tidak berpikir. Kenapa? Karena rasanya memang sudah lantip, sudah cerdas. Sudah bisa memilah-milah antara mana ya yang harus saya ekspresikan. Ya. Nggak sembarangan. Maka dibutuhkan ketenangan di dalam merespon sesuatu. Terus di sini ada pengayaan istilahnya ya. Oh, ini nggak cocok kalau saya sampaikan kepada Mas Samsu ini. Ya sudah, dipending. Oh, kalau begitu musim begini omongan saya yang seperti ini. Padahal yang direspon banyak. Katakanlah orang itu berhadapan dengan 100 orang yang semuanya berbicara. Terus saya sebagai orang yang berpikir, ya, untuk ngeterapkan berpikir saya dari 100 orang, mana ya yang harus saya ekspresikan pada kelompok tertentu, sehingga bisa diterima dengan baik. Nah, ada pendapat juga, Girianto. Hati ini fungsinya untuk memilah benar dan salah. Pikiran ini untuk menentukan baik dan buruk. Nah, ketika benar menurut hati, belum tentu baik dan buruk menurut pikiran. Nah, ini bagaimana pikiran menyaring batin ini tadi? Dalam konteks budaya Jawa, silakan ya, bahwa orang berpendapat,
oh agama A, B, C itu begini, ya toh. Tapi dalam ranah budaya Jawa sebenarnya hati itu hanya papan, nggak ikut menentukan loh ini. Nggak menentukan. Nah, karena papan jembar dununging bener luput olo becik bejo ciloko. Disinilah Bhinneka Tunggal Ika, katakan begitu ya. Semuanya ngumpul di situ. Gitu. Nah, bagaimana agar hati itu menjadi bersih? Itu tugasnya rasa. Tugasnya rasa. Rasa. Makanya rasa yang bisa sebagai saring pemberitaan. Enggak semua dimasukkan dalam hati. Makanya kan sering kita mengatakan bahwa kalau punya uang itu jangan dimasukkan hati, masukkan saku saja. Itu artinya apa? Artinya bahwa pikiran yang buruk-buruk, yang tidak baik, itu jangan masukkan hati. Tugas siapa? Tugasnya rasa. Kalau rasa semua respon dari luar sana dimasukkan dalam hati, ya hatinya bisa kotor. Ya. Pada saat itu pikiran belum. Gimana? Belum. Ya. Nah, pada waktu sudah dimasukkan dalam hati, karena kodrat manusia itu harus mengutarakan, pikiran mulai berjalan ini. Siapa yang diterjemahkan? Sesuatu yang ada di dalam hati. Karena hatinya itu buruk, tadi kan ada baik, buruk, benar, salah, bahagia, celaka. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih strategi merampok, katakan begitu ya. Ya sudah, diterjemahkan aja strategi merampok oleh pikiran. Ya, kita tunda dulu, Kirianto. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang coro mikir. Nah, ini rupanya menarik sekali. Coro mikir ini ternyata ada hati, ada rasa, ada pikiran. Bagaimana hubungan ketiganya ini bisa mewujud ngejawantah dalam sebuah tindakan. Kita lanjutkan, Kirianto. Ini menarik sekali ketika rasa itu tadi nanti akan diterjemahkan dengan pikiran. Bagaimana, Kirianto? Tadi itu. Jadi tergantung hati kita sekarang. Kalau hati kita memang ditumpui ya oleh suasana-suasana gelap terang yang bermacam-macam tadi, maka sekarang tugasnya mikir, tugasnya akal. Mana yang akan diterjemahkan, mana yang akan diekspresikan. Nah, yang akan diekspresikan ternyata yang buruk-buruk. Maka dia akan menerjemahkan yang buruk. Ya. Hati ini kan apa? Kan pusat. Pusat berkumpulnya informasi. Yang akan diterjemahkan oleh manusia. Baik diterjemahkan baik, buruk diterjemahkan buruk. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang jorok, katakan begitu ya. Ya karena memang yang diterjemahkan yang jorok. Ada pikiran-pikiran yang cemerlang, menyenangkan. Karena yang diterjemahkan memang dalam hati bagian yang menyenangkan. Sebenarnya dalam konteks budaya Jawa itu, siapa yang memilih di dalam hati? Sehingga hanya diambil yang baik-baik saja. Ya, atau diambil yang buruk-buruk saja. Harusnya pertanyaan di sana. Ini misteri ini. Ini misteri ini. Ya. Sopo kang ngerti marang pribadi ini mulo bakal ngerti marang Gusti ini. Loh, pribadi Gusti. Ya. Makanya kalau di luar sana banyak orang mengatakan aku ki Gusti. Masuk akal. Terlepas dari keyakinan orang per orang. Ya. Jadi yang bertanggung jawab nanti itu dalam konteks budaya Jawa yang milih ini. Kenapa yang kau pilih kok yang buruk-buruk? Jangan disalahkan cara mikirnya orang. Karena cara mikir itu sekedar untuk menerjemahkan sesuatu yang sudah kamu siapkan. Kalau yang kamu siapkan itu kopi yang pahit, ya akan saya terjemahkan. Tak jelas nih masyarakat, kopi pahit itu sebab A, B, C. Kalau kopinya manis,
ABC manis. Nah, kebetulan masyarakat mungkin untuk Mas Samsu seneng kopi pahit. Ya. Saya mungkin kopi yang manis. Kapan kita terjemahkan dan pada siapa? Sehingga pemberitaan tadi menjadi pemberitaan yang memang diharapkan. Oh, lek ngono bener. Aku jadi sehat ini. Sebab menurut keterangan nih, kopi pahit itu iso ngene. Ya. Sehingga kopi pahit dan kopi manis tadi itu tugas manusia juga untuk mengeterapkan pada siapa cara mikir saya sampaikan. Ya mungkin yang perlu juga diketahui oleh pemirsa bagaimana cara mengolah rasa ini agar apa-apa yang diambil, diterjemahkan oleh pikiran itu selalu positif. Karena rasa ini ternyata dalam kehidupan sehari-hari sudah terkontaminasi dengan dunia sekitar kita. Ada baik dan ada buruk. Yang penting itu bagaimana rasa kita itu menjadi tajam. Itu caranya gimana? Caranya ya. Ya, sesuatu yang bisa menjadi saring itu mestinya saringan tadi ojo jebol. Ya. Ya, kalau bisa saringan tadi itu saringan yang betul-betul bisa halus ya, ya, ojo geragal-geragal melebu katakan begitu ya. Ya ini sudah urusannya orang-orang yang pandai di bidang agama saya kira ya, bagaimana menjadikan rasa kita itu betul-betul menjadi rasa yang responsif, memasukkan masalah-masalah positif ke dalam hati dan tidak memasukkan pada masalah-masalah yang kurang baik ya. Sehingga hati yang bersih itu sebenarnya hati yang ditempati papan jembar, yang ditempati oleh respon rasa yang baik-baik saja. Sehingga kalau di dalam hati itu semuanya baik, tugas kita manusia itu kan tidak perlu memilah-milah. Wis kabeh apik kok, wis to sing ndi kono terjemahno. Akal bermain. Ya, setelah menerjemahkan, akal berperilaku. Pada siapa dia akan diberikan. Ya. Maka dalam budaya Jawa itu ada istilah empan papan, ngomong diemong. Ya. Ngojo sak geleme. Yang jadi masalah masih atau gak dimong. Oleh pancene kabehmu apik, ya seneng. Lihat di luar sana, ono wong sing senengane guyon tok, tapi kok seneng ya wong-wong ya. Krana atine resik. Bicaranya, berpikirnya tidak disertai menciderai orang lain. Meskipun kelihatannya buruk, tapi orang kan senang. Kenapa? Yang tampak buruk itu sebenarnya terjemahan dari hati yang baik. Jadi orang yang sukses di dalam berbicara itu karena hatinya itu bersih. Ya, wis to ngomong opo ae, waton atimu apik, resik, nyenengke. Itu akan berpengaruh kepada bahasa ya. Artinya bahasa tubuh kita, bahasa tutur kita itu akan berpengaruh dari kebatinan itu tadi. Ya otomatis ya, karena menerjemahkan sesuai dengan yang diterjemahkan. Ya nggak mungkin kalau sesuatu yang buruk itu diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang tidak sesuai. Ekspresi orang, makanya Mas Samsu, ini teka-teki besar ya. Kenapa sih pamonging tanah Jawa kui Semar Badranaya? Ya, karena tokoh ini ya, dalam mitologi tanah Jawa ini, tokoh ini bisa untuk menerjemahkan kegaiban dengan wajah yang indah, ekspresi yang indah, tampilnya selalu indah gitu. Iya, makanya Badranaya, Bodro rembulan noya ulat, wajahnya indah dalam menyampaikan apa saja. Jadi Mas Samsu sekarang itu apa dijaga oleh Semar Badranaya loh. Cahayanya. Oh iya, indah. Sehingga orang Jawa itu harusnya indah. Dalam mengekspresikan cara berpikir tadi. Kalau tidak indah,
Ya mungkin pas Semar ngamuk, mungkin gitu ya. Ya. Itu. Ya. Jarak antara hati dan pikiran ini sebenarnya tidak berjarak atau bagaimana, Kirianto? Ya sudah, karena tugasnya pikiran ini menerjemahkan hati. Ini kan berjajar begini, Mas Samsu. Ya, dari urip, rasa, hati, akal, nafsu. Nafsu itu dalam rangka untuk mewujudkan, bukan hanya menerjemahkan dalam bentuk oral ini loh ya. Orang mau ngomong loh ya. Ini nganti tumus marang wujud. Ya. Nah, ini kan indah lagi. Pasti hasil karyanya dalam bentuk wujud nyatanya ya indah. Tidak ada kepura-puraan mesti. Tidak ada, ya artinya apa yang dibawa dari hati, keindahan tadi diterjemahkan oleh pikiran, ya, otomatis wujud nyatanya menjadi seperti pikiran dia. Terjemahan itu menjadi indah. Makanya karya-karya besar di dunia itu hasil dari pengayaan rasa masuk dalam hati, diterjemahkan oleh akal menjadi wujud yang nyata, dan manusia rata-rata senang. Orang melukis, katakan begitu, ada kan lukisan yang indah, yang mahal-mahal itu. Itu bisa jadi memang datang lukisan itu, lukisan yang indah menurut orang banyak, itu memang dia respon dari kegaiban oleh rasa, dimasukkan dalam hati, wujudnya ya lukisan itu. Hanya dalam bentuk abstrak. Sudah melalui proses perenungan mungkin begitu ya. Iya, makanya kalau kita kemana-mana, segala sesuatu yang ada di dunia yang gumelar ini, tergelar ini, pandanglah dari kebaikannya. Maka akan ngumpul dalam hatimu kebaikan-kebaikan itu. Dan kalau sudah ngumpul di dalam hati, kita sudah bisa menggambarkan kebaikan tadi, kebaikan apa. Buat seorang pelukis tinggal menggambarkan yang abstrak tadi. Ya. Bisa jadi Mas Samsu, kalau orang melukis yang indah-indah itu bisa jadi ya. Apa yang ada di dalam hati itu sudah ada di kanvas. Hanya sifatnya abstrak. Sehingga orang melukis itu ngawur ya mesti bener. Karena apa? Dia melukis lukisan. Paham ya? Ya. Gitu loh. Jadi dia melukis lukisan. Lukisan apa? Lukisan yang dalam hati itu bisa jadi sudah diterjemahkan oleh alam ini di kanvas. Tapi belum bisa dilihat oleh manusia secara kebanyakan ya. Lah tugas saya sebagai seorang pelukis tinggal nurut aja, iki abang, iki ireng, iki hijau ditambah iki. Ya. Jadi bisa jadi orang melukis hebat kelihatannya ngawur. Iku saja nih gari nyontoh. Ya, nyontoh lukisan yang sudah ada dalam alam abstrak kita, hati kita. Kontemplasinya itu tadi. Kontemplasinya sudah. Makanya kan ada kadang-kadang orang yang nggak ngelihat pun bisa untuk melukis. Ya bukan nggak melihat itu, dia melihat lukisan yang sudah ada dalam kanvas, tapi belum diwujudkan. Untuk bisa diterjemahkan, diterima oleh orang banyak. Itu harusnya yang dimiliki. Harus itu ya. Kita tunda dulu, Kirianto. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang coro mikir. Ya, ini menarik sekali, Kirianto, ketika berbicara terjemah dan terjemahan ini, mumpung usumnya pilkada ini, menghadapi pilkada ini. Ini tentunya banyak sekali slogan-slogan yang dimunculkan oleh masing-masing calon kepala daerah. Nah, munculnya slogan-slogan itu tentunya sudah merupakan bahasa-bahasa batin yang seperti analogi pelukis itu tadi. Bagaimana, Rianto? Bisa ditangkap tidak kira-kira? Iya, begini.
tadi ya, cara mikir itu kan tidak dengan serta-merta. Ada urip, ada rasa, ada hati, ada pikir, ada kenyataan. Sekarang kita berhadapan dengan kenyataan. Slogan-slogan tadi kan kenyataan, diterjemahkan oleh akal. Ingat, pada waktu orang menjadi ahli, ya, orang menjadi ahli itu kan dibiasakan usaha manusia agar menjadi pelukis yang hebat. Enggak dengan serta-merta itu. Untuk menajamkan rasa. Tidak serta-merta dia menjadi pengubah lagu yang luar biasa. Itu kan berproses. Sehingga memunculkan karya semacam itu. Nah, sekarang calon-calon kepala daerah itu memunculkan sesuatu. Ya. Kita, rakyat, masyarakat berpikir. Ingat loh ya. Berpikir masyarakat bukan sekedar melihat slogan yang tampak. Yang tampak tadi kan hasil karya nafsu. Yang ini harus ditarik ke belakang ini. Kita akan menarik ke belakang. Tulisan kui, lek calone kuwi jenenge si A katakan. Nah, kita ke belakang, siapa si A itu? Plek ya. Ditemukan, oh ngapusi, nggak cocok, ya, dengan isi hati dalam tafsir kita loh ya, dalam tafsir kita terhadap orang sing ngomong kayak ngono. Rianto ngomong ape-ape gak cocok ya, katakan begitu loh ya, mesti ngapusi. Atau yang membuat tulisan itu orang lain yang mencocok-cocokkan. Ayo Mas Samsu sekarang mau sekiranya Mas Samsu mau jadi wali kota, membuat slogan apa kira-kira? Sing wong itu dengan serta-merta mengatakan iki duduk Samsu, iki duduk tulisannya Samsu, mesti ngapusi. Bisa langsung terbaca begitu ya? Terbaca, karena begitu cepatnya manusia untuk setback ke belakang, mencari sejarah itu. Jadi peran berpikir bagi masyarakat juga sangat penting juga. Sangat penting karena apa? Karena semua manusia, kehebatan otak manusia itu kan cepatnya melebihi komputer, katakan begitu loh ya. Sehingga pada waktu ada Rianto nyaloknya dadi wali kota, omongannya kok akan membantu masyarakat kecil. Loh, deh, latar belakangnya ini kok. Temenan ya. Temenan ya, kan begitu. Ya. Oh, Rianto akan melanjutkan pembangunan. Bener lagi. Sing murat marit kayak gini apa dilanjuti? Lah rusak iki kok. Ya. Oh, akan memakmurkan masyarakat. Loh. Dek, ku penggane golek duit deh. Mau sampai makmurin masyarakat. Nah, ini adalah bagaimana orang merespon kenyataan itu, tulisan itu. Katakan begini Mas Samsu. Kenapa sih Ki Hajar Dewantoro membuat slogan yang sampai sekarang dipercaya oleh dunia? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Krono Ki Hajar Dewantoro itu yang diomongkan cocok dengan track recordnya. Ya, nggak ragu-ragu. Dan kita sebagai kepanjangan slogan itu juga seneng. Krono yang dibawa itu, slogan itu membawa nama besar yang cocok. Apalagi katakan Bung Karno, berdikari, Trisakti dan sebagainya. Seneng masyarakat mengatakan itu. Kenapa? Karena jiwa Bung Karno seperti itu. Slogan dan manusianya cocok. Nulis saiki pilkada, slogannya ape-ape. Oh, jadi guyon iki. Selalu api sudah. Gitu. Slogan selalu api, tapi kuyo melekat pada perilaku calon itu. Ini yang menjadi guyonnya masyarakat. Ya. Tetap melihat figur ya, tetap melihat isi hati, ya,
bagaimana dia itu merespon, ya, merespon apa kenyataan dan merespon kegaiban sebelumnya, ya. Dan ini kan akan dalam bentuk perilaku. Kalau aneh perilaku nih dari waktu ke waktu, sebelum munculnya slogan itu. Slogan itu kan karya nyata. Yang sebelum karya nyata itu ada perilaku orang itu. Jadi sekarang ini waktunya masyarakat memberikan nilai gak cocok karo perilaku niki, ya. Kalau idealis loh ya. Ya kalau itu tidak idealis ya nggak tahu ya. Ya katakan sekarang zaman kegelapan yang main uang, ya bisa saja apa cara berpikir orang digeser dengan uang. Kalau itu berjalan, makanya berkali-kali orang yang datang pada kita tentang calon-calon kepala daerah yang banyak itu, saya memberikan pemikiran idealis. Jadi lek omong aja omong kudu dimong. Ngemong itu di sana, perilakumu itu sing ngemong. Ya. Lek kuwi wong senengane ngene, omonganmu koyo ngono diguyu wong. Untung loh ini nggak didengar oleh orang banyak. Ya, kalau tulisan itu baik dan kenyataannya perilakunya buruk, untung keburukannya itu hanya dilihat oleh sedikit orang. Kalau nanti kampanye ya, masing-masing calon serang menyerang, ya, itu bisa masyarakat semakin luas. Oh ngono toh Pak Rianto ternyata. Wah, dhisik katene tak pilih jadi. Ternyata ngono ya. Ini akan terjadi. Ya. Jadi sekarang ini kalau ada slogan, bisa jadi slogan itu bukan cara berpikirnya si calon. Ya, ya katakanlah tulisan itu hasil karya dari tim sukses, sing apik iku koyo gini ya. Tapi masyarakat akan berpikir juga mencocokkan antara tulisan bentuk nyata itu dengan perilaku calonnya. Kalau itu ada tulisan begitu calonnya Rianto, bisa loh orang itu. Iki sakjane slogane Mas Samsu iki. Perilakune Mas Samsu. Sakjane sing kepilih sampean. Ya, berhubung sing maju aku gak dipilih. Sing nulis kan sampean. Untuk saya. Ya. Dan itu adalah perilaku sampean. Bukan perilaku saya. Ini banyak dan sekarang ini sebenarnya secara ideal, secara keilmuan ilmiah, gambar-gambar yang muncul di tepi-tepi jalan itu, tengah-tengah jalan itu sebenarnya sudah bisa dinilai. Iki gak cocok iki karo masyarakat Kota Malang, gak cocok karo masyarakat Kota Batu, gak cocok karo masyarakat Kabupaten Malang. Sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat. Baik dari slogan maupun penempatan ekspresi. Gambar itu kan gambar itu kan menunjukkan si tokoh itu kan ngomong terus nih masyarakat, nggak ada intinya itu. Selama orang itu melihat gambar itu ngomong dengan yang melihat itu. Ya, kalau dia gambarnya katakanlah, kalau dia itu gambarnya seperti Gatot Kaca, gagah begitu ya, dia menunjukkan koniku, begitu. Milih aku sih kayak ini. Milih aku loh kayak gini lagu. Sekarang bisa nggak masyarakat untuk menerima gambar semacam itu? Mungkin Mas Samsu, mungkin ya. Di Malang Raya ini, itu apabila ada calon macak kayak awake dhewe iki, lebih bisa diterima. Iya. Karena masyarakat kita itu kan masyarakat yang bau masa lalu itu kan masih kental. Ya. Nah, sudah, usulkan pada calon-calon begini loh. Berarti ini memerlukan kecerdasan berpikir bagi masyarakat sebagai calon pemilih kalau ini berbicara pilkada. Iya. Kecerdasan masyarakat ini.
Artinya kalau kita mengedepankan kecerdasan masyarakat, maka slogan-slogan pemilu yang biasanya pilihlah dengan hati nurani itu gugur. Ya, otomatis. Otomatis gugur. Otomatis gugur, gitu loh. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, manusia itu kan sangat berat untuk memunculkan kata-kata indah. Kenapa? Karena kata-kata indah itu bukan milik saya. Ya, katakanlah ada kata-kata jujur. Apakah kita orang jujur? Ya. Kan berat ini. Ya. Lu awake dhewe gak jujur kok arep ngejak masyarakat jujur, kan bisa begitu. Ya. Kalau dikatakan di situ ada kata-kata gagah, apakah kita gagah? Apakah gagah itu harapan dari masyarakat? Ya. Intinya bahwa gambar itu adalah alat komunikasi untuk berbicara idealisme mereka. Yang jadi pertanyaan itu, gambar itu sesuai nggak dengan maksud masyarakat berpikir? Ngono kuwi gambar ngejak masyarakat adil dan makmur apa enggak? Sesuai dengan Ya, kehendak masyarakat. Gitu. Iya, gambar itu kan perlu untuk dibaca. Nah, baca itu kan juga membutuhkan berpikir. Berpikir itu pasti melalui tahapan-tahapan yang panjang sehingga berakhir pada berpikir. Ono gambare ulo ndlosor ning isor. Karo ulo sing ngene. Wong mesti beda. Lek sing ngene iki akeh melayu, lek ngene iki ape wani. Iya. Ya toh? Ya, kita tunda dulu Kirianto perbincangan ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang coro mikir. Nah, ini memang perlu, utamanya di dalam pilkada ini Kirianto ya, perlu waspada, perlu bagaimana ketika pikiran masyarakat ini tidak memenuhi apa yang dipikirkan, apa yang digendaki dari semua calon misalnya. Ini akhirnya bagaimana Kirianto? Ya kalau itu pemilihan kepala daerah ya nggak milih. Ya nggak milih. Ya. Kecuali ditekankan harus milih. Ya milih ngawur. Ditambah dengan uang, ya milih sesuai dengan banyak. Sekarang itu menjadi lucu ya di daerah itu. Di daerah itu kadang-kadang orang desa katakan begitu ya, sekarang sudah rasional. Ya. Kalau dalam keluarga ada 4 yang memiliki kesempatan memilih hak suaranya, dikasih berapa saja 2 itu akan ikut uang, 2 kepingin bebas, sehingga enteng dia itu, ya. Dua-dua aku itu duit, ning aku loro milih ideal. Berhubung dikei duit karo Pak Rianto dan uang itu saya terima, ya. Tapi hati saya milih Mas Samsu. Keluarga iki ono 4, ngene ya. Sing loro milih Pak Rianto, sing loro milih Mas Samsu. Padahal Mas Samsu gak ngekei duit. Ada kondisi masyarakat semacam itu. Ya. Nah, ini rebutannya kan di situ. Ya kita berharap jangan sampai orang berpikir dipengaruhi oleh masalah-masalah itu. Hanya realita di lapangan ada pergeseran sekarang. Bahkan ke depan atau mungkin sekarang, ya pergeseran itu sing bayar ojo dicoblos. Bisa begitu loh sekarang. Ya. Di satu kepala desa, ya kepala desa. Sekarang sudah jor-joran dengan uang. Setelah kita cek di lapangan, loh ternyata sing teh akeh, gak dadi. Nah, itu kan saya dapatkan dari pengamatan seperti itu. Oh, ada yang paruan. Sehingga hati mereka, pemilih tadi nggak terbebani. Aku kok kalah, aku tak kayak duit. Lu aku menganu kok nyoblos kowe kok. Kan gitu. Omongan itu menjadi nyata karena memang 2 nyoblos dia.
Dia nggak ngomong, oh kabeh nyoblos kue, nggak. Ya, rupa-rupanya beban-beban perasaan itu ya terkurangi dengan cara-cara itu. Dan nanti kalau masyarakat sudah berani, untuk Malang saya kira harusnya berani itu. Malang itu ya kabupaten, khususnya untuk Malang Kota atau Batu, itu harusnya sudah berani secara frontal, sing bayar kata pilih. Harus begitu. Cara berpikirnya masyarakat harus begitu. Harus sudah sampai di situ. Ya. Dalam arti nggak tak pilih tadi itu kalau tidak cocok dengan idealisme si pemilih. Itu ya, tetapi di lapangan kan menjadi berbeda. Ya. Yang menarik Mas Samsu yang tadi itu, jadi melihat gambar itu. Itu menarik, bisa itu intimidasi, gambar-gambar itu loh ya. Bisa mengintimidasi loh itu ya. Ya, awas kalau saya jadi, nah, bisa begitu itu gambar itu. Bisa blunder itu. Kalau jadi tak injek-injek kamu nanti, bisa begitu. Karena gambar itu menunjukkan ekspresi dari orangnya. Kalau memang itu muncul dari tokoh itu. Ya. Yang dimunculkan itu pilihan tokoh, bukan itu gambar itu. Pilihannya tokoh apa pilihannya sing bagian masang baliho? Mesti kan sudah sekian banyak foto kan, pasangan yang ini. Sudah diselektif ya? Yang menseleksi kan yang tokoh. Tokohnya. Yang tokoh. Terakhir pada yang tokoh. Nah, pilihan tokoh itulah sebenarnya perilakunya tokoh. Yang berbicara itu tadi. Yang berbicara tadi. Ya, kecuali kalau kata-kata itu kan bisa banyak kata-kata sehingga bisa digeser-geser. Tapi kalau sudah foto, kalau sudah gambar masih bisa digambar ya. Ya, tapi kalau sudah foto, ya itu orangnya. Ya, bisa diterjemahkan sekarang. Wah, kok ngono ya? Kudune ini loh. Nah, idealnya masyarakat. Ya memang macam-macam. Tapi kan kita berusaha untuk mencari gambar-gambar yang sakmatio di tengah-tengah. Ya, masyarakat dalam memberikan penilaian itu tidak begitu frontal. Ya, oleh gambar sangat bergembira semacam itu. Aku sih luwe, bisa begitu loh. Ya, oleh gambarnya lemah lembut kayak ngono, iya. Cocok karo aku, ya bisa begitu. Ya, ini sebenarnya kan kita ini di acara Setitik Pencerahan ini tidak berpihak siapapun. Ya, kita mencerahkan cara berpikir tadi itu. Dan kita mengajari bagaimana masyarakat untuk melihat sebenarnya slogan dan gambar itu bisa jadi ya wujud dari perilaku calon itu. Nah, ini sekarang begini Girianto. Ini terakhir ini. Gambar sudah kadung katakanlah. Apa yang perlu dilakukan oleh calon-calon ini kan masih ada waktu sedikit. Mungkin mereka juga masih ada waktu untuk kampanye masuk dan sebagainya. Apa yang kira-kira yang efektif Girianto kita berikan kepada mereka? Senyampang kita memang tidak berpihak. Kira-kira menurut Girianto apa? Gambar itu adalah wujud suara. Ya, wujud suara yang masuk ke dalam hati manusia yang melihat. Karena dia akan menerjemahkan dalam hatinya. Bisa nggak, katakan ya, bisa nggak suara itu kamu dirubah? Nggak ngono rek saja nih gambar gue. Ini sensitif memang. Maka cara yang paling efektif, turunkan gambar itu. Yang merasa bahwa gambar-gambar mengintimidasi. Turunkan, diganti. Biar masyarakat akan berpikir ulang. Ya. Oh, ternyata gambar tadi urut-urutan. Gambar pertama koyo Gatut Kaca. Gambar kedua koyo Arjuna. Gambar ketiga koyo ngono. Bisa untuk dirubah itu. Karena selama itu masih ada, masyarakat akan menerjemahkan yang sama menurut masyarakatnya. Ya, untuk cara berpikir ini sekarang juga banyak sekali orang calon-calon ini yang biasanya gak tahu belusuan ke masjid,
pengajian itu sekarang belusuan ke masjid. Ini kan juga merupakan satu kejelian masyarakat harus bisa melakukan cara berpikirnya untuk memandang itu, Kriyanto. Harusnya begitu. Tadi Mas Samsul nggak biasa di masjid, kok saya aktif di masjid ya. Itu kan cara berpikir masyarakat yang cerdas. Ini ngopo kan percaya begitu. Karena apa? Karena semua calon itu pasti ya, memiliki alasan yang dituduhkan masyarakat. Pasti punya alasan itu. Nah, alasan-alasan untuk membersihkan apa? Bukan membersihkan ya, untuk menunjukkan bahwa saya itu cocok untuk menjadi pimpinanmu. Itu kan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Ya, meskipun turun bawah ya, belusuan ya. Tapi kan juga harus disertai dengan kata-kata yang bersifat verbal. Ya, di samping kata-kata non verbal, ya belusukan itu kan sudah bisa dikatakan non verbal ya. Ya. Tapi juga kan ada yang muncul kata-kata yang verbal. Katakan begini, Mas. Saya mencalonkan jadi wali kota Malang. Saya punya masa lalu yang kurang disenangi oleh masyarakat. Saya kan pasti harus turun ke bawah menjelaskan kan. Iku saja nih. Iku saja nih. Kata-kata saja itu kan membenarkan. Nggak tahu nih masjid, saya nih masjid. Sajane aku ngene iki wis biasa, gitu. Gitu. Ning kono kan begitu. Ngaku iki wis haji, katakan begitu ya. Sehingga bukan masalah tentang masjid itu. Ya, sudah di sana. Bahkan biasanya kan dengan orang ketiga. Mas Samsu sebagai corongnya. Oh, Pak Arianto wis bangun, wis nyumbang masjid sekian banyak dan sebagainya. Itu kan sebagai diantaranya bisa jadi sebagai bagaimana saya itu menjadi cocok jadi pimpinan Kota Malang. Kan itu kampanye itu kan sebenarnya kalau kita lihat di lapangan itu kan dalam rangka untuk mencocokkan dirinya memimpin masyarakat. Yang tidak disenangi oleh masyarakat ya kita kaburkan. Sehingga masyarakat ragu-ragu gitu. Bener apa gak? Bener apa gak? Sampai teko membenarkan. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, gambar-gambar itu menarik, Mas Samsul. Menariknya apa? Kita tunggu nanti omongan gambar itu bagaimana. Cocok apa enggak dengan pada waktu kampanye nanti. Malang itu jangan. Malang Raya ya. Malang Raya itu jangan masyarakatnya aneh. Karena akulturasi kebudayaan di Malang Raya itu udah berjalan lama. Sehingga harus betul-betul bisa berada di antara akulturasi itu. Mungkin dari budaya pengaruh wong arek, kemudian mana Pendalungan, Mataraman, Tenggeran mungkin ya. Iya. Itu akulturasi dari masyarakat. Akulturasinya. Katakanlah kalau Mataraman, ya kayak awake dhewe iki. Iya toh? Trah Mataram. Ya, Kriyanto, ini waktu juga tidak mengizinkan. Artinya bahwa cara berpikir itu akan berpengaruh pada kehidupan kita, utamanya kalau pilkada ya akan berpengaruh dalam pemerintahan yang akan datang. Pemilihan, ya. Ya, terima kasih Kriyanto kehadirannya. Waktu juga tidak mengizinkan. Mudah-mudahan episode ke depan kita bisa berbincang-bincang dengan tema yang lain. Pemirsa, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dengan tema yang lain. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
kasih.